Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu kejadian yang lagi viral. Ini bukan soal urusan nasab, tetapi ini urusan politik, di mana kasus yang menimpa salah satu kades di Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu kades yang viral bernama Kades Huhu Al-Hifari. Ini pada hari tersebut mendapat tindakan keras dari LSM. Nah, dari kejadian yang viral ini saya tertarik untuk mengkritisinya. Dan untuk nama kades yang badannya 90% itu bertato. Ini bagi yang belum tahu, namanya adalah Huhu Al-Hifari. Dan kades ini sempat menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial Indonesia karena penampilannya yang unik dan nyentrik untuk ukuran seorang pejabat publik. Ia dikenal sebagai kepala desa atau Kades Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan soal biografi dari Kades Huhu, nama lengkap adalah Huhu Al-Hifari, jabatan Kepala Desa Purwasaba. Ini terpilih pada Pilkades serentak 2019. Asal Banjarnegara, Jawa Tengah, pendidikan sarjana hukum. Ciri khas adalah tubuh penuh tato. Hal yang paling menarik perhatian publik adalah hampir seluruh tubuh Kades Huhu ini dipenuhi oleh tato, bahkan sekitar 90%, kecuali bagian wajah dan leher. Koleksi tato, ia mulai merajah tubuhnya sejak masa sekolah hingga kuliah. Baginya tato adalah bagian dari seni dan ekspresi diri, bukan simbol kriminalitas. Soal respon warga, meski awalnya sempat diragukan oleh sebagian masyarakat karena penampilannya yang penuh tato, Huhu berhasil membuktikan dedikasinya melalui kerja nyata. Nah, soal isu yang viral di tanggal 11 kemarin, Kades Huhu saat keluar dari balai desa, kemudian dikeroyok oleh ratusan LSM. Ini soal apa? Ini adalah soal penjaringan atau penyaringan perangkat desa. Jadi ada perangkat desa yang tidak lolos setelah melalui proses penyaringan, dan perangkat desa yang tidak jadi karena tidak lulus seleksi, ini akhirnya tidak terima dan dibackingi oleh beberapa anggota LSM. Karena dari rasa tidak terimanya kemudian mengkeroyok Kades Huhu. Nah, soal video yang menampilkan Kades Huhu dikeroyok dan kemudian diamankan oleh aparat kepolisian, videonya akan saya tayangkan berikut ini. Saya keluar dikeroyok puluh-puluhan orang, saya dipukulin, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Pengakuan Kades Huhu Al-Kaf dikeroyok massa, kacamata pecah hingga baju robek. Aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Selasa, 11 Maret 2026, berujung ricuh. Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau Huhu Al-Kaf, mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh puluhan orang usai aksi unjuk rasa tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Huhu hendak meninggalkan kantor Balai Desa setelah aksi demonstrasi yang diikuti para anggota sebuah LSM. Situasi berubah memanas ketika massa mulai mendesak agar proses penjaringan perangkat desa dibatalkan. Dalam keterangan di Instagramnya @huhualkaf, ia mengaku tiba-tiba diserang oleh sejumlah orang dari kerumunan massa saat hendak keluar dari lokasi. Saya hendak keluar dari balai desa tapi langsung diserang dan dikeroyok, kacamata saya pecah dan baju saya robek, ungkap Huhu. Ia menjelaskan saat baru keluar dari pintu aula balai desa dan sebelum sempat dikawal aparat, sejumlah orang langsung memukulnya dari berbagai arah.
Waktu saya baru keluar dari pintu aula sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, belakang, dan depan. Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan, ujarnya. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ sumbernya dari salah satu channel informasi. Itu Kades Huhu baru keluar dari kantor balai desa, kemudian tiba-tiba dikeroyok oleh beberapa anggota LSM. Nah, kejadian pengkeroyokan yang menimpa Kades Huhu Alkaf atau Welas Yuni Nugroho ini terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2026 di Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandi Raja, Banjarnegara. Berdasarkan laporan terkini, berikut adalah penyebab dan kronologi insiden tersebut. Yang pertama adalah penyebab utama. Ini berawal dari polemik seleksi perangkat desa. Kericuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil penjaringan atau seleksi perangkat desa di Desa Purwasaba. Sejumlah anggota LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan unjuk rasa, menuntut agar hasil seleksi tersebut dibatalkan dan diulang kembali. Muncul dugaan bahwa ada salah satu anggota atau pihak yang didukung LSM tersebut tidak lolos seleksi sehingga memicu protes keras. Yang kedua, penolakan dari pihak pemerintah desa. Kades Huhu menolak tuntutan massa untuk membatalkan hasil seleksi tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan perangkat desa sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Karena merasa prosedur sudah benar, ia tidak mau mengulang proses tersebut hanya karena adanya tekanan dari pihak luar. Yang ketiga, kronologi pengkeroyokan. Ketegangan memuncak saat audensi berakhir dan Kades Huhu hendak meninggalkan lokasi atau balai desa. Serangan mendadak saat keluar dari pintu aula dan sebelum mendapatkan pengawalan ketat dari aparat, massa mulai melakukan serangan fisik dari berbagai arah. Dari depan, dari samping, dan belakang. Dampak yang menimpa Kades Huhu adalah akibat pengkeroyokan tersebut, kacamata Kades Huhu pecah atau remuk karena dipukul dari depan, baju dinasnya robek atau terkoyak, dan atribut jabatannya seperti papan nama dan logo copot karena ditarik-tarik massa. Dan viral di media sosial, bahwa video yang beredar di media sosial memperlihatkan Kades Huhu dengan baju compang-camping sedang diamankan oleh petugas kepolisian menuju mobil. Yang keempat, langkah hukum setelah kejadian tersebut. Kades Huhu menyatakan akan menempuh jalur hukum. Ia melaporkan tindakan kekerasan atau pengkeroyokan tersebut ke pihak berwajib. Ia juga berencana mengadukan oknum aparat keamanan ke Propam Mabes Polri karena dinilai kurang sigap dalam memberikan perlindungan dan melakukan pembiaran saat aksi anarkis terjadi di lokasi. Kades Huhu sendiri menyayangkan aksi premanisme tersebut karena menurutnya perbedaan pendapat atau ketidakpuasan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum seperti gugatan ke PT UN, bukan dengan kekerasan fisik. Jadi kejadian yang menimpa Kades Huhu di tanggal 11 kemarin ini bermula saat penjaringan perangkat desa. Ada salah satu perangkat desa yang tidak lolos setelah melalui proses penyeleksian. Dan diduga bahwa salah satu calon perangkat yang tidak lolos itu dibackingi atau menyewa LSM. Akibatnya, merasa kesal dan tidak terima atas keputusan tersebut, maka terjadilah pengkeroyokan yang menjadikan Kades Huhu bajunya terkoyak, bahkan dipukuli dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, dan kanan. Jika kita melihat track record dari Kades Huhu, Kades ini adalah Kades yang memang viral, bahkan dari penampilan yang nyentrik, badan penuh tato, tapi kinerja memuaskan masyarakat, ini menjadikan pimpinan yang banyak diidam-idamkan oleh masyarakat. Meski pada awalnya masyarakat itu meragukan kinerja Kades Huhu, tapi setelah Kades Huhu membuktikan kinerjanya bagus, maka rakyat mendukung penuh
atas terpilihnya Kades Huhu sebagai kepala desa di desa tersebut. Dan bukti-bukti bahwa Kades Huhu ini kinerjanya baik itu sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Baik dari mengurus BUMDes, baik dari menghibahkan mobil untuk kepentingan desa dan lain sebagainya. Ini sudah dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin yang jujur, yang benar, kemudian mendapat tindakan yang tidak adil, ini sepertinya potret Indonesia. Indonesia ini ketika melihat pemimpin yang jujur, amanah, ini justru banyak dimusuhi. Karena apa? Ya karena sudah menjadi hal yang lumrah kali bahwa pemimpin itu harus tidak jujur, harus tidak benar, bahkan harus korupsi. Maka ketika melihat orang yang jujur, melihat orang yang baik, ini justru banyak mendapat permusuhan, baik dari luar maupun dari sesama perangkat itu sendiri. Dan untuk jasa-jasa Kades Huhu ini, masyarakat dari desa setempat ini sudah banyak yang mengulasnya, sehingga untuk kinerja Kades Huhu yang memuaskan masyarakat ini sudah dibuktikan dan sudah dirasakan oleh masyarakat tersebut. Nah, dari video yang tadi kita lihat, di situ Kades Huhu akan melaporkan aparat karena aparat itu tidak bersikap tegas. Jadi seakan-akan membiarkan terjadinya pengkeroyokan, padahal aparat di situ. Jadi aparat itu mengamankan dalam kondisi yang sudah lambat, sudah terjadi pemukulan, sudah terjadi tarik-tarikan. Ini mengindikasikan bahwa aparat ini tidak benar-benar melindungi masyarakat. Karena itu Kades Huhu akan melaporkan aparat tersebut ke pihak yang berwajib. Dan untuk seorang pemimpin ini, jadi Kades Huhu ini kan badannya penuh tato, hanya wajah yang tidak ditato. Menurut saya tidak masalah. Soal urusan badan apakah ditato atau tidak, yang penting kinerjanya bagus, memuaskan masyarakat, ciri pemimpin yang baik, daripada penampilannya oke, tetapi kinerjanya tidak oke dan tidak menjadikan masyarakat puas. Jadi soal urusan badan bertato ini jangan menjadi konflik. Kadang-kadang orang itu ilfil melihat seorang pemimpin dengan badan penuh tato. Dan untuk saya pribadi, itu nggak masalah. Karena seorang pemimpin, baik desa, camat, bupati, atau gubernur, ini yang terpenting adalah kinerjanya, kerja nyatanya. Ketika memang kerjanya bagus, ya sudah, anggaplah bahwa itu adalah pemimpin yang baik dan amanah. Nah, itu saja informasi terkait apa penyebab Kades Huhu dikeroyok oleh beberapa anggota LSM. Itu karena ada salah satu perangkat yang tidak lolos seleksi, yang kemudian dibackingi oleh LSM, merasa tidak puas atas hasilnya, sehingga LSM itu ngamuk dan memukuli Kades Huhu. Cukup informasi dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.